Ada 2 orang berkendara motor melempar air keras kepada Andri sebagai korban, dan tempatnya, lokasinya, waktunya sangat jelas. Di dekat jembatan, di perempatan antara Jalan Talang menuju Jalan Salemba 1. Jelas itu. Nah, sejak peristiwa aksi protes di Fairmont Hotel itu, Andri langsung seketika mendapatkan teror-teror. Kan di lokasi ia juga didorong kan, dipukul, dia hampir dipukul itu kan, sampai ia terjatuh gitu. Kenapa ia diserang? Dan siapa yang menyerang Andri itu ya? Bahkan ya ini tergolong attempted assassination gitu, semacam percobaan untuk pembunuhan politik yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speaker. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bung Usman Hamid. Assalamualaikum, Bung Usman. Waalaikumsalam. Sehat, Bung Usman? Alhamdulillah, sehat. Bung Usman, kita ini kan Ramadan tapi tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah peristiwa yang menurut saya ini biadab ya, nggak bisa diterima secara akal sehat. Ini kalau saya sih mengartikan ini bukan lagi teror, tapi ini upaya mengeksekusi seseorang. Karena kalau teror itu kan ya tidak langsung menyerang fisik seseorang untuk mencederai, ini kan luar biasa. Air keras disiram itu kan sama dengan mematikan sebenarnya. Ini bisa kita lihat dengan peristiwa novel di masa lalu, Bang Usman. Ketika disiram air keras, kan dampaknya matanya menjadi buta dan tidak bisa sempurna lagi. Jadi ini bukan upaya teror menurut saya, upaya menyerang seseorang dengan maksud melenyapkan nyawa seseorang. Luruskan saya kalau salah, tapi saya bisa tafsirkan seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi hal yang penting. Kenapa hal penting? Aparat keamanan tidak boleh mencoba menjustifikasi peristiwa ini menjadi kriminal biasa. Kira-kira seperti itu ya. Karena menurut saya ada sesuatu di balik ini semua ya. Karena kita tahu si Andri Yunus ini ketika diserang itu dia baru pulang dari kantor YLBHI. Konon kabarnya Andri habis melaksanakan podcast ya. Iya, betul. Belum lagi kalau kita kilas balik ke belakang, Bung Usman, ketika RUU TNI yang dilakukan di hotel kalau nggak salah ya. Salah satu orang yang menggeruduk ketika itu adalah Andri Yunus ya. Karena tidak layak undang-undang itu dibahas di hotel pada saat itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi siapa tahu ada benang merah di antara peristiwa-peristiwa ini. Bisa nggak Bang Usman menceritakan kepada kita semua? Ya, terima kasih. Yang pertama bisa kita kaitkan dengan peristiwa penggerudukan di Hotel Fairmont. Karena itu persis hampir setahun sebelumnya. Jadi aksi protes dari Andri dan kawan-kawan itu terjadi kurang lebih tanggal 15 Maret 2025. Hampir setahun ya. Persis. Peristiwa penyerangan air keras itu terjadi pada tanggal 12 menuju 13 Maret. Jadi nyaris 1 tahun dari peristiwa ia memprotes pertemuan tertutup dari anggota dewan. Nah, di malam pertemuan itu, saya juga ditelepon oleh pimpinan Dewan yang mempersoalkan kedatangan Andri. Dan saya menjelaskan, pertama saya kebetulan waktu rapat itu ya? Betul. Jadi anggota Dewan protes? Pimpinan anggota Dewan, ya. Dan menyatakan keberatan dengan cara Andri. Ya, saya katakan, ya pertama saya nggak tahu acara itu, dan nggak tahu saya ada aksi itu. Meskipun kemudian saya lihat di WhatsApp grup Koalisi Masyarakat Sipil, Sektor Keamanan, memang ada pembicaraan itu. Tapi saya kira itu wajar karena Dewan menghindari partisipasi publik dengan menggelar rapat-rapat tertutup di luar gedung Dewan. Di hotel pula? Di hotel yang mahal, mewah, di luar jam kerja, di luar hari kerja. Jadi wajar saja. Dan saya kira Andri hanya menyampaikan aspirasi kita semua sebenarnya. Kita ingin agar Indonesia menyusun undang-undang dengan musyawarah dan mufakat bersama dengan perwakilan masyarakat. Nah itu kan yang nggak dipenuhi dalam 10 tahun terakhir ini. Harus ada pelibatan masyarakat. Harus ada pelibatan, partisipasi, dan konsultasi yang bermakna kalau kita merujuk pada
putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Nah, sejak peristiwa aksi protes di Fairmont Hotel itu, Andri langsung seketika mendapatkan teror-teror. Kan di lokasi ia juga Diteror. didorong kan, Iya. dipukul, dia hampir dipukul itu kan, Kita sampai lihat ia videonya terjatuh kan. gitu, seperti yang ada di dalam video-video itu. Lalu setelah itu ia mengalami teror lewat telepon, kedatangan orang-orang ke kantor Kontras, ada yang mengaku jurnalis, macam-macam, datang jam 2, jam 3 malam misalnya gitu. Lalu juga kendaraan taktis militer mampir ke depan kantor Kontras, mengintai, bahkan terekam oleh CCTV kantor Kontras gitu ya. Dan bahkan ke keluarga Andri. Di masa-masa itu Andri dan kawan-kawan menyusun body system, menyusun semacam sistem perlindungan fisik untuk Andri. Meskipun ia berbadan tinggi, besar, teman-teman merasa, dan orang yang berani sebenarnya. Tapi teman-teman merasa tetap harus ada perlindungan berlapis itu kan. Kita nggak ingin terulang lagi apa yang dialami oleh Munir atau dialami oleh Novel Baswedan. Oke. Tapi Andri tidak pernah berhenti selangkah pun dalam usahanya untuk menempatkan militer secara tepat dengan memastikan proses uji formil atas Undang-Undang TNI itu berjalan. Bahkan saya diminta menjadi saksi ahli ketika itu oleh sejumlah organisasi yang mengajukan. Kemudian uji formil, setelah selesai dia mengajukan lagi uji material. Bahkan ia menjadi saksi, seingat saya. Jadi saksi fakta. Jadi dia nggak pernah berhenti ya? Dia nggak pernah berhenti. Bahkan di hari terakhir, sebelum ia mengalami kejadian itu, ia juga bersinggungan dengan isu-isu militer, misalnya dalam pertemuan di Selios di sore hari. Selios adalah organisasi kajian ekonomi yang sangat kritis, yang berkali-kali mengkritik masalah APBN, anggaran negara, krisis ekonomi yang sekarang ini di depan mata, setidaknya krisis fiskal, sampai dengan kebijakan-kebijakan tentang makan bergizi gratis, Danantara, Koperasi Merah Putih, apalagi sekolah rakyat, sampai dengan mobil impor India itu, yang seluruhnya bertentangan dengan janji-janji kedaulatan, kemandirian bangsa, dan seterusnya. Nah, di Selios itu ia membahas laporan tim pencari fakta masyarakat sipil yang bernama KPF, Komisi Pencari Fakta. Nah, sepulang dari kantor Selios, ia bepergian, sempat mengisi bensin, sempat ke kantor YLBHI untuk sebuah podcast. Nah, kalau kita lihat perjalanan itu, ia sebenarnya sudah merasa dibuntuti, gitu ya. Bahkan ketika saya berkunjung di jam-jam pertama setelah ia diserang, saya bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya juga sempat bercerita bahwa hari Minggu yang lalu ia sempat pulang ke rumahnya, rumah orang tuanya, dan sempat bercerita ia merasa dibuntuti gitu. Bahkan orang tuanya sempat menerima telepon-telepon yang gelap gitu, yang tidak jelas maksud dan siapanya. Nah, singkatnya memang kegiatan Andri setahun terakhir secara intensif bisa jadi sebuah latar belakang yang kuat untuk menjelaskan kenapa ia diserang dan siapa yang menyerang Andri itu ya. Bahkan ya ini tergolong attempted assassination gitu, semacam percobaan untuk pembunuhan politik yang serius gitu. Bayangkan kalau seandainya zat asam itu, air keras itu masuk ke dalam saluran pernafasannya, entah itu melalui mulut maupun melalui hidung sehingga mengakibatkan gagal pernafasan, pasti ya tewas gitu ya. Dan pelakunya seperti ingin memberi pesan bahwa teror ini tidak main-main, gitu ya. Peringatan ini tidak main-main gitu ya. Oleh karena itu, saya kira ini harus dibongkar tuntas. Kami sudah terbiasa sebenarnya dan nggak akan selangkah pun kita mundur. Oke, Bung Usman, kalau kita lihat kan CCTV itu banyak ya, dan pasti sudah dimiliki oleh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Sehingga menurut saya nih sebagai orang awam, seharusnya dalam membongkar peristiwa ini tidak butuh memerlukan waktu yang lama, karena CCTV-nya sudah ada, sudah jelas. Oleh karena itu untuk menemukan pelaku lapangannya dan intelektual dadarnya itu mudah sekali menurut saya. Oleh karena itu, tapi yang kita khawatirkan begini, Bung Usman,
bahwa peristiwa yang dialami Andri ini bukan baru pertama kali kita terima di Indonesia. Munir, Novel Baswedan, ada Tama juga dari teman ICW. Dan banyak lagi teman-teman yang lain yang mengalami, ada yang di daerah-daerah juga yang luput dari pantauan kita. Tapi sampai hari ini itu semua masih kabur. Tidak pernah terbongkar secara tuntas. Ya betul ada pelaku lapangan yang ditangkap. Bahkan mungkin dibawa ke pengadilan dan divonis. Ya betul. Tapi apakah betul pelaku yang divonis dan dinyatakan bersalah itu adalah pelaku sesungguhnya? Kita ambil contoh misalnya Novel. Sampai hari ini sudah ada yang divonis bahwa itu pelaku. Tapi kan bukan itu. Dari hasil temuan teman-teman tim pencari fakta ya. Apakah Bung Usman masih yakin kali ini bahwa polisi bisa untuk kasus Andri menemukan pelaku sesungguhnya? Atau nanti jangan-jangan seperti drama-drama seperti yang sudah terjadi, ada pelaku. Saya yakin akan ada pelaku nanti yang ditangkap. Tapi apakah itu pelaku sungguhan atau pelaku yang direkayasa? Kalau ditanya apakah yakin polisi bisa, yakin saya. Yakin ya? 100%. 1000% bahkan. 1000 triliun. Karena kemampuan penyidikan kepolisian sudah berkali-kali terbukti sangat efektif dalam mengungkap kejahatan serumit apapun. Pertanyaannya adalah apakah kemampuan atau kebisaan polisi yang tinggi itu juga diikuti dengan independensi kepolisian atau kemandirian kepolisian ketika kejahatan itu melibatkan orkestrasi dari elit-elit politik yang berkuasa. Itu problem. Itu jadi problem, itu pertanyaan besarnya. Pernah ada masa di mana kepolisian berani sampai masuk ke wilayah sana, yaitu dalam pembunuhan Munir. Tapi itu tidak mudah prosesnya, karena mereka terpaksa mengganti-ganti tim. Karena di dalam kepolisian tidak semua polisi juga bekerja sungguh-sungguh. Tidak semua yang bekerja sungguh-sungguh memiliki keberanian. Tidak semua yang memiliki keberanian itu juga dilindungi, misalnya gitu. Dalam kasus Munir, saya kira kita diuntungkan dengan adanya tim pencari fakta yang mengawal pihak kepolisian dan memberikan standar-standar minimal untuk mengukur polisi telah bekerja serius atau tidak. Standar rujukannya? Standar rujukan. Misalnya ketika pihak kepolisian belum terlihat mengumumkan adanya, katakanlah tanda-tanda peristiwa ini bisa terang dengan pelaku tersangka, gitu, meskipun pelaku lapangan, tim pencari fakta sudah terlebih dahulu. Misalnya menemukan indikasi keterlibatan Polikarpus sebagai pilot off duty dari Garuda. Gitu. Pilot yang tidak sedang bertugas di pesawat, tapi ada di dalam pesawat itu. Demikian pula dengan kejanggalan manajerial di dalam manajemen maskapai penerbangan tersebut. Itu sudah mulai kelihatan. Nah, publik akan mengukur. Kalau polisi nggak berangkat ke sana, berangkatnya ke tempat lain, pasti dianggap tidak benar, tidak independen lagi. Tapi pada mulanya tidak mudah. Sampai akhirnya kita mendesak adanya pergantian tim. Di kepolisian juga barangkali di antara sesama mereka kadang-kadang dalam pengalaman kasus Munir, mereka tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Gitu. Nah, tapi kejelasan kemauan politik, kejelasan perintah politik dari presiden saat itu, dan desakan publik ini yang paling kuat. Presiden juga mungkin kalau nggak didesak, nggak akan bikin tim pencari fakta. Gitu kan. Bahkan presiden sepertinya tidak mau mengakomodir mandat yang kuat yang semula diusulkan oleh masyarakat sipil, yaitu mengarahkan penyidikan kepolisian. Tidak mau menerima usulan masyarakat sipil, nama-nama besar yang kita usulkan. Profesor Syafi'i Ma'arif, Ibu Sinta Nuriyah misalnya, itu dianulir nama-namanya. Gitu. Tinggal nama-nama yang mewakili kepentingan kementerian dan lembaga, dari Kementerian Hukum HAM, Kejaksaan Agung, dan selebihnya para aktivis termasuk saya. Nah, untungnya di dalam tim itu mayoritas kita punya satu pemikiran bahwa ini harus kita bongkar. Memang sensitif karena menyangkut dugaan keterlibatan unsur negara, baik itu badan usaha milik negara penerbangan maupun badan intelijen negara. Dan sudah lumrah di kalangan elit politik bahwa kalau membongkar kejahatan semacam itu dianggap akan mempermalukan negara, dianggap membuka aib negara. Argumen kami waktu itu sederhana.
ibarat duri di dalam daging. Kalau duri ini nggak kita cabut, ya, dia akan terus meracuni dagingnya, negaranya, dan lama-lama negaranya akan busuk. Tapi kalau kita cabut, sakit memang. Tapi dagingnya yang tertusuk duri, atau negara yang tertusuk duri itu, akan bisa sembuh. Dan kembali seperti sedia kala. Dan resiko-resiko yang kami alami tidak kecil. Termasuk para penyidik yang serius melakukan kerja-kerja pengusutan kasus Munir. Mengalami teror, terpaksa membawa senjata api. Kan tidak semua polisi suka membawa senjata api. Banyak yang tidak sebenarnya. Karena memang pekerjaan-pekerjaan mereka pekerjaan sipil kan. Penyidik, memeriksa, apalagi sabara dan seterusnya gitu. Nah, kembali ke dalam kasus ini, kalau ditanya apakah yakin bisa? Bisa, 100%. Jangankan Bareskrim atau Polda yang punya kemampuan tinggi, cukup Traffic Management Center, ya, misalnya, yang mengurusi masalah ini, dibuka saja itu CCTV, termasuk elektronik kamera, ETLE itu, Electronic Traffic Law Enforcement, itu kan bisa lebih memotret tajam. wajah, lebih tajam dia. Plat aja bisa dia potret. Plat bisa dipotret. Iya. Kaca film itu bisa ditembus. Iya, sampai kita kelihatan nggak pakai silp ya. Persis. Ya. Jadi secara teknologi kita punya kemampuan yang sangat tinggi untuk membongkar perkara ini. Gitu. Tapi itu semua baru bicara tingkat lapangan, tingkat kejadian perkara. Artinya segitiga kejahatannya bisa kita temukan. Barang siapa melakukan perbuatan pidana kepada korban dengan cara apa? Itu kan jelas tuh. Ada 2 orang berkendara motor melempar air keras kepada Andri sebagai korban, ya. Dan tempatnya, lokasinya, waktunya sangat jelas. Di dekat jembatan, di perempatan antara Jalan Talang menuju Jalan Salemba 1. Jelas itu. Nah, penyidikan lanjutan tentu harus memeriksa para saksi. Pemeriksaan para ahli untuk melihat CCTV, kan kemarin beredar foto yang mengidentifikasi wajah. Polres Jakarta Pusat membantah itu adalah AI. Saya kira kalau polisi misalnya mau membantah, perlu diperlihatkan apa yang jadi dasarnya. Misalnya, saya akan bilang ini adalah iPhone, bukan Android. Tapi saya akan tunjukkan mana Androidnya. Ada pembanding? Ada pembanding. Oke. Nah, sekarang kita tunggu bantahan itu. Apa pembandingnya? Mana foto yang AI, mana foto yang tidak. Itu kita tunggu. Ya. Tapi itu lagi-lagi baru petunjuk. Belum saksi, belum ahli, belum yang lain-lain. Gitu. Percakapan telepon, seldamnya kan bisa kita lacak BTS-nya itu. Kalau dalam pelacakan awal kami, kelihatan sekali bukan hanya 2 orang itu yang beroperasi di lokasi kejadian, di tempat kejadian perkara. Tapi ada beberapa motor dan beberapa orang lainnya. Dan bahkan kalau kita tarik terus sampai ke Jalan Diponegoro, dekat Gajah Tunggal Park, taman itu, seberang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang Kencana, ke arah YLBHI, itu kan bisa kita tarik itu. Baik itu kamera ETLE maupun kamera CCTV di rumah-rumah yang ada di Menteng, itu kan rata-rata punya CCTV. Ada beberapa bangunan kosong, mungkin tidak ada CCTV, tapi CCTV yang ada saja dari Megaria sampai YLBHI misalnya, itu sebenarnya lebih dari cukup untuk menunjukkan orang-orang yang melakukan serangan kepada Andri memang tidak sendirian, tidak berdua juga, melainkan ada sejumlah orang yang mengintai, membuntuti, memata-matai kantor YLBHI, karena kantor YLBHI kan menjadi sentrum dari gerakan aktivis gitu ya. Jadi dari segi itu sebenarnya kita udah terbantu banyak. Nah, tinggal polisi mengungkapkan kepada publik dan menangkap pelakunya segera sebelum pelakunya menghilangkan bukti, sebelum menyusun alibi-alibi baru, sebelum ada manipulasi bukti yang bisa dilakukan oleh para pihak yang terlibat itu, sebelum ada intervensi politik gitu. Sekarang kan perintahnya jelas nih, ya bongkar itu, ya bongkar aja segera. Harusnya ini hitungan hari sih, setidaknya sebelum Lebaran pelakunya harus sudah ditangkap. Diperlihatkan kepada publik, sama seperti polisi sering memperlihatkan pencuri para aktivis saja kan sering dipamerkan. Itu kan sebenarnya menimbulkan perdebatan di dalam kalangan para ahli hukum. Namanya itu kan perp walk. Perp walk tuh kayak semacam mempresentasikan orang yang dianggap sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan itu dianggap melanggar azas praduga tidak bersalah gitu ya.
Tapi ada juga kalangan ahli hukum yang merasa Perpres itu masih dimungkinkan asal didasarkan pada bukti yang cukup sebagai cara kepolisian untuk memperlihatkan prosesnya adil dan transparan gitu kan. Kan keadilan itu bukan hanya nanti di pengadilan itu akan divonis bersalah, melainkan bagaimana prosesnya itu terbuka itu. Jadi perdebatan itu seringkali muncul. Nah, yang penting adalah apakah polisi tebang pilih. Oh, untuk kasus aktivis dipamerkan, ya kan barang buktinya, ya buku-bukunya, bahkan bukunya anarkisme, komunisme dipamerkan. Sementara untuk kejahatan semacam ini tidak dipamerkan. Itu akan ada pertanyaan publik yang kritis kepada polisi gitu. Nah, kita berharap dalam kasus Andri Yunus ini kepolisian tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, terutama sikap kepolisian kepada para aktivis. Kan laporan KPF yang disusun oleh Andri dan kawan-kawan ini menempatkan penangkapan para aktivis, pemenjaraan para aktivis sebagai operasi pembungkaman. Gitu ya. Kalau usaha operasi itu berarti bukan tindakan polisionil semata oleh kepolisian, melainkan ada faktor kepemimpinan politik yang memberi arah, memberi perintah untuk penangkapan-penangkapan itu. Selemah apapun buktinya. Dan kita buktikan di pengadilan, banyak yang sangat lemah buktinya. Bahkan untuk kasus Del Pedro, Syahdan, Harik, dan Muzaffar, dakwaan pertamanya saja, dakwaan kesatunya, dianulir oleh hakim dalam putusan sela. Kalau sudah dakwaan primer saja sudah dianulir di dalam proses persidangan awal, artinya memang ini proses penuntutan yang lemah begitu. Bung Usman, tadi Anda katakan operasi ya. Kalau operasi itu mungkin ada anasir-anasir politik. Ya. Baik itu langsung maupun tidak langsung. Tadi Anda katakan seperti itu. Ya. Apakah dalam kasus Andri ini itu juga terlihat bahwa ada anasir-anasir itu? Ada perintah baik langsung maupun tidak langsung? Kalau kita pakai lini masa setahun saja, dari mulai ia aksi di Hotel Fairmont, lalu mendapatkan teror-teror secara berkelanjutan, sampai dengan dibuntuti di hari-hari di mana dia sebelum mengalami kejadian, sulit untuk tidak mengatakan itu sebuah operasi. Apalagi dilakukan di tempat keramaian, yang tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Pasti kalau orang biasa agak gemetar ya? Agak gemetar. Bahkan seorang polisi misalnya. Polisi itu kan punya kepekaan, dia punya sensitivitas kalau ada CCTV gitu. Kecuali wilayah yang memang kayak Tual gitu kan. Seperti kasus Brimob kemarin. Mungkin dia merasa nggak ada CCTV nih di kota Tual kan gitu kan. Dia bisa melakukan kekerasan terhadap seorang anak dengan cara yang tidak manusiawi gitu. Tapi kalau di perkotaan seperti ibu kota Jakarta, pasti dia peka. Ada kamera di mana-mana. Setidak-tidaknya kalau kita belajar dari kasus pembunuhan Joshua Huta Barat oleh Jenderal Sambo misalnya, setidak-tidaknya ada operasi untuk merusak barang bukti terlebih dahulu kan. Entah itu menghilangkan CCTV-nya atau mematikan CCTV-nya. Dalam kasus pembunuhan Munir, Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba mengatakan tidak merekam. Aneh. Lalu ada satu orang yang secara tertutup memberikan keterangan kepada kami, untuk jalur di mana Munir lewat itu sulit untuk diakses. Itu. Ada alasan diminta dimatikan. Loh, kenapa diminta dimatikan itu pada hari di mana Munir berada? Itu kan aneh. Kan nggak ada itu. Kasus Munir itu nggak ada CCTV-nya. Baik itu di Bandara Indonesia, Jakarta, Soekarno-Hatta, Banten, maupun di Bandara Changi Airport. Bahkan kalau kita bicara barang siapa melakukan apa terhadap siapa, barang siapa yang melakukan peracunan kepada Munir, sebenarnya saksinya hampir tidak ada kan. Siapa yang melihat racun itu? Karena racun itu tidak berwarna, tidak berbau. Tidak ada yang, oh saya lihat racun itu dimasukkan, tidak ada. Yang ada adalah kondisi sine qua non. Kondisi-kondisi yang tanpa kondisi itu tidak mungkin peristiwa itu terjadi. Misalnya, jaksa merasa bahwa karena kandungan racun itu masuk ke saluran pencernaan dan banyak sekali di lambung, bahkan sudah sampai diserap oleh saluran urin. Melebihi batas normal. Melebihi batas normal dan saluran darah, oleh karena itu menyebabkan kematian. Dan karena saluran pencernaan menjadi medium masuknya racun itu,
sudah pasti lewat sesuatu yang dikonsumsi. Lihat rentang waktu masuknya atau masuk racun itu, intake-nya, jaksa waktu itu menghitungnya saat penerimaan minuman pertama. Kan Munir dipindahkan oleh Polikarpus ke kelas bisnis. Dari ekonomi ke kelas bisnis. Ya, dia kan sebenarnya kursinya di kelas ekonomi, 46 kalau tidak salah, dipindahkan ke kelas bisnis. Nah, di kelas bisnis itu ada minuman selamat datang, orange juice, gitu, sebelum berangkat, ya kan. Nah, di dalam minuman orange juice itulah jaksa menduga racun itu berada. Tapi kalau kita tanya apakah saudara pramugara tahu racun itu, nggak ada yang tahu. Yang kedua, bahwa Munir diracun ketika transit di Changi Airport. Itu bersama beberapa saksi lainnya, seperti Ongen Latui Hamalu yang kemudian meninggal secara mendadak gitu. Dan Polikarpus, beberapa saksi termasuk istrinya Pak H.S. Dillon juga melihat Munir sakitan dan seterusnya, dan lain-lain. Lewat minuman yang dikonsumsi di coffee bean itu, baik itu kopi atau teh. Yang ketiga, yang kemudian disampaikan oleh majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa konsumsi racun arsen itu berlangsung ketika Munir mengkonsumsi mie goreng, di mana pelaku, dalam hal ini Polikarpus, menurut majelis hakim, diyakini telah menaruh racun dengan membuka aluminium foilnya ketika ia pergi ke pantry atau ke tempat dapur pesawat. Ada 3 tuh TKP-nya, lokusnya, tentu saja tempusnya. Yang pertama masih di wilayah Jakarta, wilayah hukum Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta. Artinya masih ada pesawat, masih wilayah hukum Indonesia. Yang kedua di wilayah hukum Singapura, karena bandaranya menjadi tempat di mana Coffee Bean itu berada. Dan yang ketiga kembali ke wilayah Indonesia, yaitu di atas pesawat. Nah kami waktu itu menghadapi semacam bantahan-bantahan bahwa jaksa tidak konsisten, hakim tidak konsisten, polisi tidak konsisten. Setelah kami pikir-pikir lagi, ini bukan soal konsisten atau tidak konsisten. Mengingat dosisnya yang sangat besar, bahkan salah seorang ahli forensik mengatakan ini racun yang diberikan kepada Munir bahkan cukup untuk membunuh 2 gajah besar. Dan salah satu temuan awal yang kami peroleh waktu itu adalah para pelaku sempat menguji cobakan racun itu dengan seekor kelinci. Itu untuk memastikan racun itu efektif dalam membunuh. Bisa jadi dalam kasus Andri Yunus ini air kerasnya juga sudah diuji cobakan, entah kepada binatang atau kepada sebuah barang gitu, karena dashboard kendaraan motornya Andri itu kan sampai rusak gitu. Berarti keras sekali ya? Keras sekali itu. Berarti memang tujuannya menghilangkan nyawa tuh ya? Kira-kira. Ya kalau itu sampai, makanya kalau kita CCTV itu kan sepertinya Andri sempat menengok begitu kan. Mungkin ia ditegur kan, hei gitu kan. Tujuannya bisa jadi untuk membuat Andri menatap pelaku. Sehingga dengan mudah pelaku menyiramkan wajahnya dengan air keras itu. Dan diharapkan entah itu membutakan atau menggagalkan pernafasannya ketika air keras itu masuk ke dalam hidung dan mulut misalnya. Sudah pasti kalau itu benar-benar masuk itu akan menimbulkan efek korosif yang sangat luar biasa dan mengakibatkan kematian. Jadi kembali ke bukti-bukti ini, kita harus mengembangkan lagi dari tempat kejadian perkara, CCTV, Adley kamera, dengan cell dam untuk percakapan telepon itu. Ada berapa orang yang ada di situ? Siapa saja yang berkomunikasi itu kan hampir jam 12 malam. Tidak mungkin lah warga biasa hampir jam 12 malam di wilayah setempat misalnya. Kalaupun ada, pasti mudah dideteksi, tinggal didatangi oleh polisi. Atau tinggal dilacak percakapannya apa. Kan negara kita udah punya spyware yang canggih. Beli dari Israel lagi, lewat Hong Kong dan seterusnya gitu. Spyware ini. Baik itu polisian, tentara, Kementerian Pertahanan, maupun juga Kejaksaan Agung pasti memiliki akses pada penggunaan spyware teknologi itu. Tidak sulit kalau mau membongkar ini secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Bang Usman meyakini bahwa ini tidak sulit karena bukti-bukti semua bisa diakses. Ya.
Maka menurut Bang Usman sebenarnya paling lambat sebelum Lebaran atau Sebelum bahkan Lebaran. udah bisa diumumkan ya. Iya, sebelum Lebaran. Tapi Anda yakin ya? Kalau tidak ada intervensi politik. Seberapa yakin Anda atau seberapa tidak yakin Anda bahwa ini ada intervensi politik? Saya yakin ada intervensi politik nantinya itu. Tinggal bagaimana polisi menempatkan diri. Independen. Ya, independen. Ini kan pertempuran juga nih untuk kredibilitas dan integritas kepolisian. Kalau sampai ia merelakan memberikan kompromi pada integritasnya, makin rusak. Kepercayaan publik benar-benar akan sulit untuk dipulihkan. Dan kerjasama masyarakat atau masyarakat sipil dengan pihak kepolisian itu akan sangat sulit untuk dipulihkan. Tapi kalau kepolisian memanfaatkan momen ini untuk benar-benar menunjukkan semacam independensinya sebagai penegak hukum, itu akan sangat membawa dampak yang baik. Setidaknya serangan-serangan susulan bisa berpikir 2 kali. Oke. Bu Usman, apakah diperlukan seperti masanya Munir, tim pencari tim independen pencari fakta Ya. atau apa namanya? Ya, diperlukan sekali. Presidennya mau nggak? Kan waktu Agustus lalu ketika ada kerusuhan itu kan, kita usulkan. Kan ada polemik nih kan. Ya. Kepolisian bahkan sempat menangkap beberapa anggota tentara, termasuk dari BAIS misalnya gitu. Dari kavaleri, dari BAIS gitu kan. Tapi kemudian dibebaskan. Nah kan kita udah sering mengalami peristiwa semacam ini. Jadi kalau ada kasus-kasus semacam itu lalu berhenti di tengah jalan, bukan berarti perkaranya tidak ada. Bukan berarti keterlibatannya tidak ada. Oke. Melainkan bisa karena intervensi, hierarki struktural, hierarki politis. Bisa juga karena kendala normatif, bahwa kepolisian tidak punya kewenangan untuk menyidik kasus-kasus kejahatan yang melibatkan militer. Nah, kasus teror jurnalis Jubi, Victor Mambor, yang mobil-mobil di depan kantornya dilempar molotov. Polisi bisa bongkar. Udah ketahuan pelakunya dari tentara. Tapi perkaranya diserahkan ke tentara. Nggak jalan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya perlu tim independen ya? Dulu KPK korupsi yang kepala Basarnas diambil alih oleh tentara kan. Dan KPK didatangi oleh. Iya. Ada kejelasan nggak kasus sampai sekarang? Iya. Nggak ada kan? Nah, jadi kita masih berhadapan dengan satu situasi di mana independensi penegakan hukum kita rentan intervensi. Rentan intervensi kekuatan politik ya. Termasuk militer gitu kan. Setidak-tidaknya itu tercermin dalam kasus-kasus yang tadi kita sudah sebutkan. Oke. Bung Usman, apa yang menjadi catatan penting kita dan yang menjadi rekomendasi kita terhadap kasus ini? Pertama, rekomendasinya adalah kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyudahi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan para pengkritik, baik aktivis, akademisi, jurnalis, atau warga biasa. Presiden berkali-kali menggunakan retorika anti-antek-antek asing yang dialamatkan kepada mereka yang kritis. Bahkan demonstrasi Agustus kemarin kan dituduh teroris, anarkis, makar, membawa kepentingan asing, kepentingan koruptor. Wah, Dibiayai koruptor. bahwa koruptor. Nggak ada satupun yang bisa dibuktikan ini. Omon-omon. Omon-omon. Dan ini berbahaya untuk kehidupan demokrasi kita. Bahkan di hari di mana Andri baru mengalami serangan, belum lewat 1 kali 24 jam, Presiden dalam rapat kabinet mengarahkan tudingan tidak patriotik kepada para pengamat dan para pengkritik kebijakan-kebijakannya. Dengan berbagai frase yang menurut saya tidak pantas diucapkan. Membawa kepentingan asing, mencari uang dengan mengkritik, kalah pemilu. Jadi banyak hal yang saya kira diungkapkan oleh Presiden, bahkan diikuti dengan kata-kata nanti kita akan tertibkan. Artinya kritik, evaluasi, pengamatan
dianggap sebagai kekacauan. Maka dia harus ditertibkan. Makanya harus ditertibkan. Nah, itu hanya ada di dalam rezim atau sistem politik dan sistem sosial yang fasis. Dan otoritarian ya? Dan otoriter, sudah pasti. Seperti di masa lalu ya? Seperti di masa lalu. Hanya bisa dibandingkan dengan rezim Orde Baru yang memang bergaya fasis. Hari ini saya tulis di Indonesia at Melbourne bersama seorang kawan tentang kasus Andri Yunus sebagai tanda bangkitnya fasisme ala Orde Baru. Fasisme ala Orde Baru itu, kalau kita merujuk pada definisi Hugh Purcell, atau kita ambil pandangan Romo Mangun yang menulis tentang Orde Baru sebagai orde fasisme di tahun 98, Romo Mangun menulis, itu adalah tatanan sosial, tatanan politik yang dicirikan oleh nasionalisme yang agresif, rasisme, anti-asing misalnya gitu, atau anti-minoritas gitu ya, atau anti-asing dalam pengertian xenofobia, patriotisme yang agresif, dan kesetiaan tunggal pada negara, bangsa, dan pemimpin. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Oke. Jadi, satu negara, satu bangsa, satu pemimpin. Satu pekan sebelum Andri diserang, Wakil Ketua DPR, Pak Ahmad Supmi Dasko, di dalam pertemuan di ITB, mengkritik masyarakat sipil. Dan meminta masyarakat sipil bersatu untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Di bawah dalih Persatuan Nasional. Apa maksudnya? Tidak boleh ada perbedaan pandangan. Nggak boleh ada kritik? Tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada oposisi. Ya, masyarakat sipil pecah belah juga saya kira nggak benar itu. Masyarakat sipil terpecah belah karena dikooptasi oleh negara, oleh rezim. Diberi konsesi tambang, diberi amplop-amplop recehan, gitu kan, diundang diskusi, bahas buku, dikasih gitu. THR, dikasih THR, parcel, dikasih makan, itu kan. dikasih itu parcel. bukan masyarakat sipil namanya. Ya, nah, saya kira lalu kritiknya jadi belok-belok begitu, nggak begitulah. Jadi masyarakat sipil kemarin berbaris tegas, kita nggak akan mundur, kita nggak akan takut. Rasa takut itu, saya katakan, sudah kami kubur dalam-dalam. Hanya muncul di keheningan malam ketika kami berbicara dengan pemilik pencipta sang semesta. Di luar itu nggak ada yang kami takutkan. Siapapun yang masuk ke dunia aktivisme, bahkan termasuk ke kontras, itu seperti memulai misi kenabian. Hanya misi kenabian yang berhadapan dengan teror bahaya, penyerangan, persekusi, pembunuhan. Karena memang kita ingin mencintai negeri ini dengan lebih baik. Mengarungi lautan besar supaya negeri ini mencapai pulau impiannya. Kami tidak ingin hanya berdiri, duduk-duduk di dermaga, berfoto, makan-makan di hotel, berdiskusi ala seolah-olah semuanya baik-baik saja begitu. Memang enak. Di dermaga itu enak sekali. Bisa makan santai. Tapi bukan untuk itu perahu kita ciptakan. Orang Makassar, orang Bugis tahu apa guna perahu untuk berlayar. Mengarungi samudra. Mengarungi samudra, menghadapi ombak. Kalau kita mau mencapai pulau impian, artinya kita mau memenangkan kemerdekaan 100% Indonesia. Dan kalau kita mau memenangkan kehidupan kemerdekaan Indonesia, maka kita harus mempertaruhkan hidup kita. Seperti Syahrir katakan, hidup yang tidak kita pertaruhkan tidak akan pernah bisa kita menangkan. Luar biasa. Jadi kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Ya. Agar supaya ini menjadi kasus yang terakhir untuk mempersekusi para aktivis ataupun masyarakat umum yang sedang melakukan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Kira-kira begitu Bang Usman? Ya. Ya, rekomendasi kepada Presiden begitu, sudahilah retorika-retorika yang membelah itu, karena itu menciptakan suasana yang kondusif bagi siapapun yang tidak suka aktivis untuk menyerang, tidak suka akademisi yang kritis untuk menyerang, tidak suka pelajar, tidak suka mahasiswa, lalu menyerang. Meskipun serangan terhadap Andri bukanlah serangan biasa. Tujuan pembunuhan ya? Ya, tujuan pembunuhan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kekebalan hukum, memiliki semacam hubungan dengan orkestrasi elit politik. Oke.
Terima kasih Bung Usman, Sama-sama. luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya, mengedukasi kita sekaligus menuntun aparat nih untuk berbuat yang lebih progresif lagi Ya. untuk membongkar kasus ini dan harus tetap independen. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.